Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allama. Raditu billahi robba bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat Islam. Kemudian kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan tausiah singkat yang berjudul yaitu selamatkan dirimu. Pada suatu kisah Abu Umayyah As-Sabani pernah datang kepada Abu Salabah Al-Qusani. Lalu dia bertanya kepadanya, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Abu Salabah menyahut, ayat manakah yang Anda maksud? Ia menjawab, yang saya maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla izah tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Jadi ayat ini kata Abu Salabah menjawab, demi Allah engkau bertanya kepada orang yang tepat katanya. Karena aku pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, tetaplah mengajak yang makruh dan mencegah yang mungkar hingga kamu melihat sifat kikir yang ditaati, hawa nafsu diikuti, nikmat dunia lebih digandrungi, dan setiap orang merasa kagum dengan pendapatnya sendiri, maka saat itulah kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri dan tinggalkan orang-orang kebanyakan. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi. Beliau mengatakan hasan gharib sahih. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semua sebagai umat Muslim, di masa akan datang orang-orang yang menyimpang. Jadi dan abaikan terhadap ajakan orang yang makruh, nekat setelah dicegah dari yang mungkar. Jika diajak kepada baik mereka menjawab, urusi saja dirimu sendiri. Dan jika diingatkan dengan mungkar mereka menjawab, sok suci. Kadang-kadang orang saat sekarang ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, maka orang itu selalu mengatakan sok suci. Karena kita mengajaknya sholat, yuk puasa, yuk bayar zakat, yuk berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Apalagi masa sulit saat sekarang ini, kita menghadapi wabah virus corona. Saat sekarang ini banyak orang yang membutuhkan, apalagi kena musibah. Saat ini kita harus memberikan bantuan kepada orang yang kena musibah. Oleh karena itu Rasulullah menggambarkan kepada kita saat ini ada 4 penyakit kronis kata Rasulullah SAW. Yang pertama ya kekikiran ditaati. Yang kedua nafsu yang diikuti. Yang ketiga hubbud dunia, gandrung atau cinta dunia. Yang keempat adalah masing-masing berbangga dengan pendapatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita hindari penyakit tadi, yang 4 tadi, karena penjelasannya akan saya jelaskan. Pertama yaitu penyakit kronis kekikir yang ditaati. Ketika orang merasa tidak butuh kemurkaan Allah,
tidak butuh arahan dan petunjuknya, ia merasa bahwa rezekinya, harta yang dimilikinya adalah jerih payah mereka itu sendiri. Mereka yang mendapatkan hasil, mereka yang berusaha katanya. Dia tidak lagi mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang mendapatkan hasil. Sebenarnya konsep itu salah. Allah yang memberikan rezeki, karena sifat Allah adalah Ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki. Masing-masing mereka memikirkan kehidupan mereka sendiri, kesenangan sendiri tanpa mempedulikan nasib orang lain. Saat ini mereka menikmati harta mereka dengan jerih payah, mereka tidak memikirkan nasib orang. Apalagi saat ini wabah penyakit corona membutuhkan uluran mereka. Inilah sifat kikir yang harus dihindari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah nafsu yang diikuti. Ketika kebanyakan manusia dibuat dan berucap yang dimakan semata apa yang disukai, tak peduli halal atau haram, yang diburu hanyalah kesenangan, dan tak memandang itu membuat Allah itu ridho ataupun tidak ridho, atau yang salah ya, mengikuti hawa nafsu mereka. Harus mengikuti syar'i atau perintah Allah. Carilah makanan yang halal, bukan yang makanan yang haram. Mereka halal dan haram mereka hantam. Pada saat sekarang ini dalam keadaan sulit, makanya harus kita jaga itu. Jangan sampai penyakit kronis ini kita samakan ratakan. Milik orang kita ambil, milik orang kita ambil, ini punya orang kita ambil. Jangan, kita hindari. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga adalah hubbud dunia, gendrung dunia. Ketika kita berteman, ingat kaum muslimin dan muslimat, kalau kita berteman kepada orang lain hanya kepentingan dunia, kalau saat dia mereka kaya kita berteman, kalau saat dia miskin kita tidak berteman. Kebanyakan begini terjadi. Orang yang berteman hanya mementingkan dirinya sendiri dan untuk keluarganya sendiri. Apabila dia ada kepentingan mereka berteman, seharusnya kita hindari. Berlomba-lombalah kita untuk menghindari hal itu. Tapi mereka hanya berlomba-lomba untuk dunia. Mereka mempunyai kemewahan, mereka untuk jabatan, mereka memiliki tahta, kemudian kekuasaan, semata untuk kepentingannya diri sendiri dan kepentingan yang tujuan mereka, tidak mementingkan orang lain. Inilah kebanyakan cinta dunia. Mereka tidak mempedulikan yang berada di sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang ketiga ini marilah kita hindari juga. Jangan sampai terjadi penyakit kronis ini yang melekat pada diri kita. Karena berteman itu karena sesuatu. Jangan berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penyakit kronis yang keempat adalah masing-masing berbangga dengan pendapatnya, kata-katanya, bukan pendapat orang lain. Maka mereka berkata kepadanya, saya benar yang saya katakan. Mereka tidak mau menerima perkataan yang benar menurutnya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pendapatnya, tidak memikirkan pendapat orang lain itu benar. Padahal dikatakan mereka contohnya. Yuk, mari kita bantu orang-orang yang kena musibah, kena wabah penyakit corona. Mereka orang-orang yang kaya tadi, orang-orang yang punya hawa nafsu tadi, maka tidak akan membantu. Di sini mereka lah masing-masing mempertahankan pendapatnya mereka. Itu kan saya tidak peduli dengan hal itu. Saya peduli dengan keluarga saya. Ini yang konsep yang salah pada saat sekarang ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada 4 yang penyakit kronis ini yang Rasulullah gambarkan kepada kita. Semoga terhindar semuanya, supaya kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan kebaikan kita Allah catat. Surga Allah akan bukakan. Seperti pintu yang di belakang ini belum tahu ada pintu di belakang kita ini adalah surga dan neraka mana yang kita tentukan nasib kita sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi maka selamatkanlah diri kita sendiri. Jangan sampai ikut arus dan tenggelam bersama kebanyakan orang. Dan jangan larut dalam kemaksiatan kemungkaran dengan alasan ikut keumuman orang.
Tetaplah berpegang kepada kebenaran meski hanya bersama sedikit orang atau bahkan sendirian. Walaupun kita sendiri, kita melakukan kebenaran ini. Jauhilah sifat kronis tadi. Kalaulah kita sudah menjauh, insya Allah Allah akan luruskan niat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimohon maaf. Mohon dimaafkan. Akhir kalam saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.